Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iman Yosi Ananda akan menjelaskan tentang materi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta contoh implementasi dalam pembelajaran berlingkungan. Nah, di sini saya akan jelaskan kontennya seperti apa, ada definisi, dampak, langkah-langkah penanggulangan dan konsep pembangunan berkelanjutan atau serta contoh implementasi dalam pembelajaran berlingkungan. Nah, yang pertama ini definisi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu merupakan salah satu masalah yang saat ini mendapat perhatian masyarakat luas di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri ini masalah kerusakan lingkungan ini sangat memperhatikan mulai dari masalah pencemaran udara, pencemaran air, hingga yang saat ini menjadi topik adalah masalah menumpuknya sampah di era masyarakat atau di lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sifat-sifat lingkungan serta unsur-unsur lingkungan yang dapat berakibat pada fungsi lingkungan dan arti penting lingkungan bagi kehidupan menjadi terganggu dan bahkan tak ada lagi dapat berfungsi dengan baik. Nah, dampak kerusakan lingkungan itu ada yang pertama, perubahan iklim. Atau perubahan iklim ini contohnya pemanasan global, kenaikan suhu global, dan perubahan cuaca ekstrim. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati seperti punahnya spesies, hilangnya habitat. Yang ketiga ini krisis sumber daya seperti kelangkaan air bersih, terus kerusakan tanah dan berkurangnya sumber daya alam. Selanjutnya perkembangan berkelanjutan. Nah, Pembangunan berkelanjutan ini upaya manusia untuk berusaha untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampauinya ekosistemnya yang mendukung kehidupannya. Selanjutnya ada equity, menurunkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat dengan berpegangan pada prinsip equity. Semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang seimbang. Yang kedua itu ekonomi. Ekonomi ini memberikan fokus pada peningkatan keterampilan pekerja yang meningkat daya saing. Yang ketiga ini energi. Nah, energi ini mengoptimalkan pembangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin terdapat beberapa metode dalam penghematan energi. Nah, yang selanjutnya ekologi. Nah, ekologi ini harus dilestarikan. Karena apa? Selama melaksanakan pembangunan ini dengan cara semaksimal mungkin dan menggunakan lahan campuran, sistem integrasi transportasi, dan pembangunan atau pembatasan pemekaran kota. Yang selanjutnya ini engagement. Nah, masyarakat berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Selain itu pemerintah juga turut berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi untuk langkah-langkahnya penanggulangan kerusakan lingkungan. Yang pertama, menerapkan prinsip 4R atau yang pertama reduce, reuse, dan recycle,
dan replant. Nah, reduce ini mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Ya, selanjutnya reuse ini memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Nah, yang ketiga ini recycle, mendaur ulang barang atau sampah menjadi barang yang berguna. Yang keempat ini replant. Replant itu menanam kembali pohon yang ditebang atau dirusak oleh manusia. Yang kedua ini langkah-langkah penanggulangan. Langkah-langkah penanggulangan ini melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon di hutan yang rusak dan yang akibatnya penebangan liar seperti penebangan liar atau kebakaran atau pembukaan lahan. Dan reboisasi ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mengurangi erosi tanah dan juga menyerap karbon dioksida. Yang ketiga ini melakukan rehabilitasi lahan, yaitu upaya untuk mengembalikan lahan yang rusak secara ekologis menjadi lahan yang produktif. Nah, rehabilitasi lahan ini dapat dilakukan dengan cara seperti menutup lubang bekas tambang, menanam tanaman penutup tanah, atau dan selanjutnya. Nah, penerapannya pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini proses pembangunan yang bisa dimaksimalkan sumber daya alam yang disediakan, seperti pembangunan pabrik. Nah, pabrik itu memprihatinkan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Yang kedua, pembangunan tambang emas. Nah, pembangunan tambang emas ini memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ini pembangunan perkantoran. Nah, pembangunan perkantoran ini juga memperhatikan energi tenaga surya atau PLTS. Nah, contoh implementasinya dalam pembelajaran berbasis lingkungan ini, yang pertama kurikulum berbasis lingkungan seperti integrasi pelajaran tentang lingkungan dalam kurikulum sekolah. Yang kedua proyek kolaboratif pembelajaran melalui proyek yang mendorong solusi lingkungan di sekolah. Nah, kegiatan yang ketiga ini kegiatan lapangan, kunjungan ke tempat-tempat terkait lingkungan untuk pemahaman langsung. Yang keempat ini pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini proyek bersama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah lingkungan. Nah, itu implementasinya dalam pembelajaran lingkungan. Nah, ini contohnya implementasi dalam pembelajaran lingkungan itu pembelajaran ekologi di kelas seperti simulasi ekosistem di dalam kelas untuk memahami dampak kegiatan manusia. Yang kedua itu proyek tanam pohon di sekitar lingkungan sekolah lah, dan melibatkan siswa dalam penanaman pohon itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Yang ketiga ini pengurangan plastik ya. Nah, pengurangan plastik itu pengajaran tentang bahaya sampah plastik dengan pengurangan penggunaan plastik di sekolah. Nah, itu jadi kesimpulan materi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ini kuncinya untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi ini. Nah, pembelajaran berbasis lingkungan ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.